Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan laka ya Allah wa salaman alaika ya Rasulullah. Segala puji bagi Allah Zat yang Maha Ghafur yang telah memberikan kita nikmat yang begitu banyak dan tidak terukur agar kelak kita menjadi hamba-hambanya yang senantiasa bersyukur. Untain mutiara salawat berapa kita lakukan kepada Nabi besar yang namanya dibesarkan oleh Maha Besar, memberi syafaat, menolong umat di hari kiamat, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah Muhammad yang nazul mati lanur. Sebelum kita mulai perkuliahan, mari kita baca surah Al-Fatihah. Semoga kajian ilmiah ilmu tentang pendidikan agama Islam ini yang kita pelajari sekalipun sedikit, tapi bisa bermanfaat dan bisa mengubah pola hidup kita yang Islami. Yang kita doakan teman-teman kita yang sedang sakit, agar Allah angkat penyakitnya dan kita yang sehat, agar Allah jaga kesehatan kita. Al-Haziniyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Al-Fatihah. Alhamdulillah. Ya kana Allah ya kana siratal mustaqim. Bikirlana wali walidaina amin. Baik, pada pertemuan kemarin mungkin saya hanya sepintas-sepintas ya menjelaskan tentang materi perkuliahan. Ini saya akan menjelaskan kembali bahwa tentang sistem penilaian semuanya ini saya jelaskan dari awal. Maksud saya biar pengulangan ini agar lebih paham ya, sampai nanti ada tidak pemahaman karena memang kemarin waktu saya terbatas sekali. Oke, mohon izin, apakah sudah terlihat di layar? Coba, apakah sudah terlihat di layar, teman-teman, rekan-rekan sekalian? Sudah Pak. Sudah Pak. Oke. Ya, ini saya sedikit mengulang ya. Mengulang kemarin tentang yang pertemuan kita ada perkenalan, sistem perkuliahan, penilaian dan materi PAI. Oke, this is about my identity. Ini tentang identitas saya, PMI, siapa saya. Oke. Ini sudah jelas. Ya. Jadi saya Syafruddin Mahfud lebih tepatnya ya. Tanggal lahir saya Jakarta 12 Oktober 1987. Lama Jalan Bakal 53 dan 1411 ini Jakarta Timur. Nomor telepon saya 085 689 689 30. Mungkin sudah tahu semua. Hanya 11 digit ya, karena ini nomor pertama saya punya HP tahun 2005. Sampai saat ini saya nggak pernah ganti-ganti HP. Ya, kamu bisa bayangkan sama nomor saya setia, apalagi sama pasangan hidup saya ya. Email saya syafruddine@gmail.com. Ini nanti ada beberapa tugas yang memang harus kamu kirimkan via email. Di web pendidikan, saya sekolah di MI Al-Falah Klender. Lalu saya sanawiyah aliyahnya saya di Tebu Ireng 6 tahun dan setahun pengabdian saya di Pondok Tebu Ireng. Setelah itu saya lanjut ke Pare. Pare itu kampung Inggris ya. Kampung Inggris, di mana kalau kamu pernah ke sana, itu adalah satu desa di Kediri, itu semuanya menggunakan bahasa Inggris. Jadi on top of sampai grassroots itu semuanya menggunakan bahasa Inggris. Saya ketika pertama kali ke sana naik bis turun di desa Tulungrejo. Ya, saat itu ya jarak antara Tulungrejo itu ke lokasi Pare itu for about ya 1 km. Tiba-tiba tukang becanya bilang saya, oh, mas 5,000. Wih, saya bilang, tukang beca bilangnya 5,000. Ya, biasanya mangewu. Saya pikir itu dia gaya gitu tuh. Ternyata enggak. Emang di sana grassroots aja bisa bahasa Inggris itu hal yang wajar. Dan saya daftar di salah satu misalnya di Mahesa, ya, saya daftar segala macam. Selesai, saya lapar ya, saya ingin makan lah. Wah, ada gorengan tuh. Saya datang, saya tanya, mas, ini pinten, mas ini berapa? Dia yang jawab dan masih Inggris juga. 500, wih, 500 sih 500 ya. Ya memang yang saya rasakan 3 bulan saya di sana sangat representatif ya kalau kamu nanti ingin ada liburan 1 minggu atau liburan nanti perkuliahan kan sampai 3 bulan nih. Kalau semester ganjil tinggal 1 bulan silakan datang ke Pare ya, karena kelas UI dan UGM aja ketika ingin mengirimkan ya, student exchange pertukaran mahasiswa itu mereka mendirinya di sana. Jadi kalau kamu ada waktu silakan ke Pare. Nah, kalau untuk bahasa Inggris kamu cukup ya mempelajari 16 tenses dengan kosakata vocabulary
you will be expert in English. Kamu akan menjadi orang yang sangat ahli dalam bahasa Inggris. Tapi not in Arabic, tidak dengan bahasa Arab. Makanya setelah 3 bulan di sana, saya lanjut ke Libya. Ya, Libya, Fakultas Agama, jurusan Sastra Arab. Ya. Di sini orang sastra, yang sastra Arab saya di sana. Yang saya temukan kita semakin kita belajar bahasa Arab, semakin kita menyelam di dalam lautan, semakin gelap, semakin gelap. Semakin saya belajar bahasa Arab, semakin saya merasa bodoh. Karena ternyata bahasa Arab begitu luas. Lalu S1 saya di At-Tahiriyah, S2 saya di At-Tahiriyah, dan program doktoral saya di UIPM Malaysia, ya, tempatnya Upin Ipin, ya, Universal Institute of Professional Management. Talking about my experience in teaching, bicara tentang riwayat pengalaman mengajar saya memulai karir dari bawah ya, dari SD ya. Karena memang gen saya sebagai pendidik. Orang tua saya pendidik, guru juga, kakek saya juga guru. Jadi wajar kalau gue sebagai guru karena memang gennya ke situ. Ya, kalau gen saya sebagai tentara ini yang aneh ini ya. Oke. Saya mengajar di SDN Duren Sawit 13 bidang studi agama Islam. Saya ngajar juga di SDN di Bening Baru 5 di Bekasi bidang studi agama Islam. Wah, saya di SD bisa nggak sih saya ngajar di SMP? Oh, ternyata saya bisa. Ini di SMP Bina Karya, bidang studi bahasa Inggris. Lalu saya mengajar di SMK Jakarta Raya, jurusan AP, Administrasi Perkantoran, bidang studi bahasa Inggris. Setelah S2 saya selesai, saya mencoba melebarkan sayap saya. Jadi sekarang saya mengajar di kampus At-Tahiriyah, oleh PAI, Sutik, Bahasa Arab, ya, tahun 2012 sampai 2021. Lalu saya mengajar di kampus Ungu IBM Asmi, mata kuliah PAI, di kanal agama Islam. Dan juga saya mengajar IAD, ilmu alamiah dasar, di mana di sini akan membahas tentang ilmu kealaman atau ilmu IPA ya, ilmu pengetahuan alam. Ya. Di mana sebenarnya ilmu alam itu sangat unik ya, kan apapun yang akan terjadi di alam semesta ini itu biasanya ada tanda yang Allah berikan. Contoh ketika akan terjadi tsunami, maka Allah kasih tanda apa? Gempa. Ya. Jadi kalau gempa itu tanda akan tsunami. Kenapa bisa begitu? Logikanya, ketika terjadi gempa, maka daratan yang ada di dalam laut yang disebut dengan pangea itu mendorong ke atas. Sehingga air laut itu naik ke atas dan jadi air bah. Sehingga jadi tsunami. Tapi kan yang unbelievable itu kemarin saat tsunami Banten itu. Karena nggak ada gempa. Tahu-tahu ada air yang luar biasa. Ini kan nggak masuk akal. Ini ada salah satu grup band ya, Seventeen ya. Dia lagi konser, lagi performs, tiba-tiba ya, ambiar semuanya. Itulah. Sebenarnya kalau bicara ilmu alamiah dasar itu semua udah ada tanda-tandanya. Jadi saya mengajar dasar-dasar logika. Ini dasar logika ini dulu diajarkan di ASMI. Tapi karena ini sifatnya memang ya pemilihan kata atau lebih cenderung ke pemikiran atau tasawuf, maka mata kuliah ini udah nggak diajarkan lagi. Memang biasanya ini buat teman-teman yang kuliah di Usuluddin ya, atau di Adra yang filsafat itu. Ini penting diajarkan ini karena kamu diajarkan untuk banyak berpikir. Ada satu contoh mungkin ketika saya masih mengajar dasar logika. Ini satu kalimat yang mungkin kalian tidak familiar di kalian. Jadi sebenarnya saya dan kalian ini semuanya kita ini tidak ada. Kita ini semuanya diadakan oleh yang ada. Tidak ada itu tidak ada. Tidak ada itu ada. Yang ada sebelum kata ada itu ada. Ya. Kalau kamu pusing berarti saya berhasil ya mengajarkan ilmu dasar logika. Saya nggak perlu menjelaskan, yang penting saya pernah mengajar itu. Lalu saya pernah mengajar juga di kampus STMT Trisakti di Kebonanas mata kuliah PAI. Dan sekarang kesibukan saya juga sebagai ketua bidang pendidikan di Citambung Sunda Kelapa. Menteng Jakarta Pusat ya, kalau kamu ingin hangout, ya ingin refreshing, ya silakan datang ke Masjid Sunda Kelapa. Ada banyak kuliah dari sini. Sedikit promosi nggak apa-apa ya. Baik. Any question about myself? Ada pertanyaan tentang diri saya? Tidak ada ya? Oke, kalau nggak ada, saya gantian ini ingin nanya kalian. Oke. Saya ingin kenal dulu dengan Kang Reza Mahendra. Oke, Kang Reza Mahendra. Yes. Ya, Pak. Dulu sekolahnya di mana? Di SMK 39, Pak. Di mana itu? Cempaka Putih, Rumah Sakit Islam. Oh, Cempaka Putih. Tahu Asmi dari siapa? Asmi karena emang saya sering lewat aja, Pak.
Oh, Masya Allah. Sering lihat tuh ke Sandung gitu ya, ke Sandung nyampe ya. Baik, baik. Terima kasih Kang Reza. Ya, Pak. Oke, next Restu Setiawan. Kang Restu. Nah, ini lagi di jalan kali ya. Oke, next Industri Lestari. Saya Pak, Ya, dulu sekolah di mana? dulu sekolah di SMK Tirtasari Surya, daerah Utan Kayu, Jakarta Timur. Oh, Tanjung Timur ya. Baik, tahu Asmi dari mana? Searching di Google sih Pak, soalnya deket dari kerjaan. Oh, baik, baik. Terima kasih sama Google ya, yang udah mengarahkan kamu ke Asmi. Oke, next. Balia, Balia. Wah, Kang Balia. Tes Kang Balia. Hadir, Pak. Iya, itu serem amat itu ininya DP-nya itu tentara itu. Ini tentara apa gimana? Oke, Kang Tentara Balia. langit, Pak. Ya. Agak-agak pasti kapal itu, Pak, kemarin. Oh, iya, 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 iya. Kang Balia dulu SMK di mana? Sekolah di mana? Saya di SMA Ksatria, Pak, cetakan negara. Orawasari ya. Ya, betul. Tahu Asmi dari siapa? Ada teman, Pak. Dia Siapa semester namanya? 6. Semester, ya. Ganesha. Oh, Ganesha. Selamat Ganesha ya. Ya, kamu termasuk salah satu korban dari Ganesha. Jadi di Asmi itu kita ada namanya fee marketing. Kalau bisa bawa satu mahasiswa, maka kita akan mendapatkan 300.000. Ya, Ganesha bawa Kang Bali ini lumayan. Dibagi dua nggak tuh duitnya? Ya, dapat lah, Pak, dikit-dikit. Baik, baik. Nanti kalau kamu semester 2, silakan ya, bawa adik-adik kamu, bawa adik kelas kamu, bawa mantan kamu juga nggak apa-apa, suruh kuliah di Asmi ya. Tapi kamu harus nemenin, kamu antar langsung sampai ke BAA dan sampai dia tanda tangan, sampai dia bayar, itu baru dapat kamu. Kalau enggak ya nggak dapat. Oke, next. Rabita Mutmainah. Saya sekolah di SMK Hang Tua 1 Jakarta. Hang Tua 1 Jakarta. Tahu Asmi dari siapa? Dari Hasita Amadia Putri. Terima kasih ya Bu Tanita ya. Oke, next Ina Puspita. Saya sekolah di SMK Darul Mukminin, Pak. Oh, yang di negara ya. Oke. Iya. Saya masih ingat ini ya. Darul Naim Wijaya. Iya, Pak. Ya, di mana sekolahnya? Di MA Tajul Ulum. Tajul Ulum. Oke, next Kang Ari Pratama. Halo Kang Ari. Saya Pak. Saya Iya, di mana sekolahnya? SMK 54 Pak. 54 di mana PR ya? Kemayoran Pak. Oh, Kemayoran. Oke, thank you. Next. Oke, sama-sama Pak. Linda D. Saya sekolah di SMK 49 Jakarta Utara. Oh, 49 ke utara ya. Oke. Next, terima kasih. Laila Anissa. Saya sekolah di SMK 44, Pak. 44. Oke, tahu Asmi dari siapa kamu? Dari teman saya juga sih, Pak. Siapa namanya? Novitri sama Nabila Putri. Waduh, bagi dua antar murid. Oke, next Saparin Ihsanuddin. Hadir, Pak. Ya, sekolah di mana? Di SMK 29, Pak. Oh, ke 29 ya, baik. Terakhir Audia Resti Miranti. Saya di SMK Jakarta Pusat 1, Pak. Oh, itu satu. Baik. Oke, itu cukup ya. Kenalan di awal ini. Oke, saya lanjut pada materi kita yang kedua. Oke. Ini kemarin saya jelaskan tentang, karena kemarin saya cepat-cepat jelasinnya kayaknya enggak. Saya merasa kurang seret. Bisa ulang kembali keterangan saya. Oke. Sudah terlihat ya. Oh, maaf. Oke. Ini izin mengikuti perkuliahan mata kuliah PAI berdasarkan KRS ya. Di mana saya jelaskan KRS itu SIM kamu untuk belajar ya, itu namanya SIM. Di KRS menjadi KPU menjadi KHS. PAI merupakan MKDU, kuliah dasar umum. Makanya banyak ini yang mengikuti sampai 23. Nanti kalau kamu ke atas semester 4 itu MKDK. Mata kuliah dasar khusus itu paling dari 23 menjadi ya tinggal 15, tinggal 10. Nanti semester 6 MKK. Ada keahlian malah tinggal cuma 5 orang di kamu sekolah. Oke. Untuk penilaian, kemanapun kamu belajar, pasti 4 ini yang akan menjadi indikator penilaian.
absensi 10%, tugas 20%, tugas terbagi menjadi dua. Ada tugas individu, tugas kelompok. Ya. Lalu ada UTS 30% dan UAS 40%. Semua kalau ditotal adalah 100%. Jadi yang menentukan nilai A, B, C itu bukan dosen, tapi mahasiswa sendiri. Saya sebagai dosen hanya menjadi fasilitator saja. Artinya kalau seandainya kamu ingin dapat nilai A, ya 4 item ini penuhi. Saya nggak mau nilai A, Pak. Saya maunya B aja, Pak. Ya sudah. Silakan absensi malas-malasan. Saya nggak mau B, Pak. Saya maunya C aja, ya sudah. Saya sih nggak usah, tugas nggak usah. Saya maunya D aja, Pak. Ya UTS nggak usah. Saya nilainya E, Pak. Ya udah nggak usah kuliah gitu. Jadi intinya ini tergantung kalian. Kalau kalian item ini terpenuhi, ya sudah barang tentu. Ya saya akan memberikan nilai yang terbaik. Nah, terkait tugas itu ada dua ya. Tadi saya katakan ada tugas individu, ada tugas kelompok. Tugas individu itu saya minta kamu, karena kita ini adalah mata kuliah pendidikan agama Islam, yang mana semua materi kita yang nanti akan kita bahas itu semua berhubungan dengan sumber ajaran Islam, yaitu Al-Quran. Oleh karenanya, saya memberikan stimulus kepada kalian ya, untuk membaca Al-Quran sejak mata kuliah PAI diajarkan sampai nanti UAS. Jadi kamu yang udah baca Qurannya sudah sampai juz 5, juz 3, juz 7, 15, 29, 31. 31 nggak ada ya. Semua 30 Quran ya. Tolong tarik ke 0 lagi. Mulai saat ini saya akan mendata kepada kamu untuk laporan tadarus Al-Quran. Simple. Hanya nama dan tadarus. Misalnya nama Ine Puspita, tadarus Quran surat Al-Baqarah ayat 1 sampai 10. Nanti Selasa depan saya tanya lagi. Ya. Saya bikin nanti di grup. Ini laporan tuh. Ine Puspita untuk Selasa depan 10 sampai 25. Ya, jadi saya tahu. Jadi dalam satu seminggu ini kita baca 15 ayat dalam satu minggu. Ya. Jadi saya hanya ingin mengontrol bacaan Quran kalian. Ini tugas individunya. Ya, jadi baca Quran. Kalau kamu bisa sampai menghatamkan Quran selama mata kuliah PAI, saya akan memberikan nilai yang bagus buat kamu. Mohon izin kita break dulu ya, karena sedang azan. Iya, Pak.
Baik. Gimana, sudah sholat maghrib semuanya? Jadi jangan-jangan masih pada zikir ya. Sudah, Pak. Sudah, alhamdulillah. Sudah, Pak. Sudah Pak, sudah. Baik, terima kasih. Ya, kita lanjutkan pembahasan kita. Pembahasan kita. Sebentar. Saya share screen dulu ya. Kita masih membahas tadi tentang sistem penilaian ya. Membahas tentang sistem penilaian. Ya. Jadi tadi tugas ya. Jadi tugas itu ada dua, ada tugas sifatnya individu, ada tugas sifatnya kelompok. Untuk tugas individu nanti saya akan bikin satu format ya, cukup nama dan tadarus saja. Itu agar kalian saya bisa memantau ya. Ini namanya Ine, namanya Audia, namanya Kang Balia. Ini setiap minggunya berapa ayat yang dibaca. Ya, misalnya sekarang 1 sampai 10 kan ketahuan 10 ayat. Di depan 10 sampai 50. Nah, jadi saya bisa mantau. Kalau kamu bisa sampai khatam Quran dalam 1 semester dengan saya, maka saya akan memberikan nilai plus buat kalian. Ya. Bapak, kok kita ngaji baca Quran mengharapkan nilai? Ya, nggak apa-apa. Ya, ini menjadi awal agar kamu bisa termotivasi agar selalu baca Quran. Dan kalau bisa jadikan Quran seperti HP. Kamu kan dikit-dikit pegang HP, lihat WA, lihat WhatsApp kan gitu. Ya. Sementara Quran kamu diamin aja. Nah, oleh karenanya sekalipun kamu kampus umum, ya saya hanya minta laporan aja. Terlepas kamu benar atau tidak membacanya. Misalnya, saya nggak baca, dan jadi bilang rajin apa Syafruddin, mau laporan nih, ya. Bahwasanya nggak masalah. Karena saya ingin mendidik mahasiswa saya agar memiliki integritas yang baik. Karena kamu bakal jadi karyawan, kamu bakal menjadi seorang pengusaha, kamu bakal menjadi ya seorang yang bermanfaat di masyarakat. Kalau kamu nggak bisa jujur terhadap diri sendiri, bagaimana kamu bisa jujur terhadap orang lain? Kamu jadi karyawan mungkin nanti, ini ada uang-uang panas, kamu tilap-tilap aja, uang syubhat ya. Tabokan kanan kiri kalau kata mahasiswa saya yang lain itu. Ya, yang nggak halal ini kamu ambil. Ya, kenapa? Karena kamu sudah terbiasa berbohong. Ya, makanya untuk laporan, kamu mau bohong pun saya percaya. Ini karena saya ingin mendidik sampai di mana kejujuran diri kamu terhadap Al-Quran, agama kamu sendiri, kitab suci kamu sendiri, terhadap Allah Subhanahu Wa Taala yang selalu mendampingi kamu. Ya, jadi itu ya. Ini saya akan buat format mulai malam ini. Saya akan tulis laporan nama dan tadarus. Jadi tolong diperhatikan. Cukup laporan aja. Pak, saya nggak bisa ngaji karena saya mau alaf. Kemarin di kelas pagi ada yang begitu. Saya mau alaf, Pak. Saya nggak bisa baca Quran. Bagaimana Pak solusinya? Gampang. Kamu kan ada ikro. Ya, khusus buat kamu pakai ikro. Ikro 1, alif, ba, ta. Nggak masalah. Buat saya nggak masalah. Yang penting kan kemauan untuk bisa mau membaca itu loh. Itu yang saya tekankan ke situ. Ya. Dan kalaupun sekarang kamu saya pancing dengan nilai harapan saya, nanti kamu semester 2, 3, 4, dan seterusnya, kamu untuk baca Quran bukan lagi berdasarkan ingin nilai, tapi berdasarkan kebutuhan untuk rohani keislaman kita. Ya, itu tugas individu yang pertama tadi tadarus. Yang kedua, membuat rangkuman, membuat resume yang diupload ke Learning Pro dan ke email saya juga. Ya, jadi dua nih. Learning Pro juga, email saya juga. Kenapa saya minta begitu? Karena khawatir kamu upload ke Learning Pro itu ternyata apa nggak masuk. Akhirnya karena nggak masuk, kamu presensi kehadiran kamu ya dianggap alpa. Karena untuk kelas online itu presensi kehadiran berdasarkan upload nilai, upload tugas. Kalau kamu upload tugas, kamu hadir. Kalau enggak ya kamu nggak hadir. Nah ini kan sekalipun kamu hadir nih sini nih di perkuliahan via virtual Zoom meeting, tapi kamu nggak upload tugas, ya sama aja. Nah, jadi nanti untuk upload tugas, ya saya minta setiap individu mengupload. Dari mana bahannya? Satu, dari saya, yang nanti akan saya kirimkan. Yang kedua, kalau nanti sudah mulai presentasi mahasiswa, maka tugas teman kamu itu aja kamu rangkum, kamu tambah-tambahin, kamu upload. Nah, jadi yang bertugas, ya nanti di-share materinya di grup, nanti semuanya tinggal bisa mengakses
Ya, boleh pakai Microsoft Word, pakai Word atau pakai PowerPoint. Tapi saran saya untuk tugas upload ke Learning Pro, baiknya pakai Word dokumen aja. Karena kalau pakai PowerPoint kadang bisa, kadang enggak. Jadi saran saya untuk upload tugas, jadi pakai Word. Ya. Jadi itu tadi ya, tugas individu tadarus dengan upload resume setiap materi perkuliahan. Nah, tugas kelompok yang kedua, tugas kelompok itu presentasi. Di sini karena ada 23, anggaplah 22 lah ya. 22, ya. Karena satu saya lihat namanya non-Islam itu. Nah, 22 berarti satu kelompok 2 orang. Ya. Satu kelompok 2 orang. Untuk kelompok, saya persilahkan kepada kalian untuk menentukan sendiri kamu dengan siapa. Nah, itu opsi pertama. Atau opsi kedua, saya menggunakan hak prerogatif saya sebagai dosen untuk membuat kelompok. Kira-kira bagaimana? Apakah saya memakai hak prerogatif saya sebagai dosen untuk menentukan ya si A sama si B, si C sama si D, atau saya serahkan kepada kalian? Biar saling kenal, biar saling tegur sapa. Monggo, baiknya bagaimana? Kalau saya minta perwakilan untuk bicara, silakan. Kayaknya kita yang tentuin sendiri aja deh. Kenapa? Audia kenapa? Sendiri saja. Tentuin sendiri aja, Pak. Oke, baik, Indah. Baik, kalau gitu saya nanti sekarang kita lanjut ya. Saya minta nanti setelah perkuliahan PAI, kamu kan lanjut mata kuliah kedua. Ya, silakan nanti dibahas di grup ya. Dibahas di grup. Ini kan nanti ada materi-materinya nih, dibahas. Ingat satu kelompok 2 orang aja ya. Kelompok cukup 2 orang. Dimulai dari pertemuan tatap muka ketiga. Nanti kita akan bahas tatap muka ketiga itu apa materinya. Penting jelas, berarti untuk kelompok tersendiri. Oke, lalu yang ketiga adalah UTS. UTS punya nilai 30%, UAS punya nilai 40%. Saran saya sekali lagi, tolong kamu kalau UTS dan UAS, luangkan waktu untuk bisa tepat waktu. Jadwal UTS dan UAS-nya. Ingat, tepat waktu ya. Kalau tidak, kamu yang repot, kamu yang capek. Karena ASMI ini beda dengan kampus-kampus lain ya, tempat saya mengajar. Kalau kampus lain itu kalau kamu nggak ikut UTS, cukup hubungi dosennya langsung mencatat dan berikan kamu soal untuk ujian susulan. Tapi di ASMI nggak bisa. Kamu harus lapor dulu ke 3 instansi. Wah, 3 instansi. Yang pertama, kamu lapor ke BAA. Kalau kamu belum ikut UTS PAI misalnya. Karena alasannya kamu keluar kota, atau kamu misalnya ada kesibukan yang harus ditinggalkan, satu dan lain hal, whatever lah alasan kamu. Maka dari BAA nanti akan mencatat, oh namanya nggak ikut. Oke, dari BAA akan diberikan surat rekomendasi ke Kaprodi. Ya, bahwa ini belum ikut UTS. Akhirnya dari Kaprodi, kamu ke Kaprodi lagi tuh. Dari Kaprodi, barulah dia ACC untuk memberikan surat tugas kepada dosen pengampu, memberikan usulan kepada mahasiswa pulan, misalnya gitu. Nah, jadi kamu tuh ke BAA, ke Kaprodi, baru ke dosen pengampu. Permasalahannya, iya kalau kamu ke BAA ada orang BAA-nya. Kalau BAA sedang diutus keluar, sedang ada seminar, terus kamu ke Kaprodi, ya kalau Kaprodinya ada di tempat, kalau nggak ada, ya ini yang menjadi kendala. Banyak keterlambatan nilai mahasiswa itu karena pulang mahasiswa sendiri. Yang akhirnya ujung-ujungnya saya dikejar-kejar sebagai dosen, Pak kenapa kok nilai si A belum dikeluarin? Saya lihat data, ya iya, dia belum ikut UTS. Loh Pak, saya udah mau susulan, ya mana surat dari Kaprodinya? Di Kaprodi, ya mana dari BA? Nah, seperti itu. Nah, akhirnya apa? Ada beberapa mahasiswa yang terpaksa dia nggak mendapatkan beasiswa karena tadi nilainya ada yang belum sempurna. Dan kalau kamu dapat beasiswa nanti kan beasiswa bidik misi, beasiswa yayasan, beasiswa YBJ, kan nilai harus terupload semua. Satu yang terupload yang nggak bisa. Makanya kalau kamu nanti UTS yang kamu nggak sesuai dengan tepat waktu, kedepannya repotnya di situ. Takutnya beasiswa kamu nanti akan hilang. Ya. Jadi saya minta untuk UTS dan UAS, tolong luangkan waktunya, sibuk apapun, agar bisa tepat waktu ujiannya. Karena kalau tidak, ya kamu harus siap capek, kamu harus siap muter-muter. Oke, UAS 40%. Nah,
Di dalam perkuliahan, kita kan mengenal ujian itu ada yang mengenal sifatnya open book dan close book. Open book itu buka buku, close book itu tutup buku. Ini makna secara etimologinya ya. Terminologinya kalau open book itu ya berarti kamu open browsing. Silakan kalau open book itu mau open browsing, mau open silakan. Ya kan bebas. Tapi kalau close book ya close browsing. Nggak boleh ada HP, nggak boleh ini, semua harus fokus kerjakan. Nah maksud saya, karena kamu udah di perkuliahan sekarang, saya ingin kamu merasakan dua-duanya. Ya, jadi saya minta nanti UTS itu ya, kamu close book. Karena persentase 30%. Tapi UAS, kamu nanti open book. Bagaimana tawaran saya? Setuju atau tidak? UTS-nya kamu close book, UAS-nya open book. Bagaimana? Setuju? Setuju. Setuju. Pak. Alhamdulillah. Pak. Iya, mungkin Kang Reza sama Ine, Pak, saya maunya kelas dua-duanya, Pak. Wah, itu boleh, nggak apa-apa itu. Mau surat teman-teman, Kang Reza, ya. Boleh, Pak, boleh, boleh, boleh. Boleh. Boleh, Pak, boleh, Bebas, boleh, Pak. banget. Boleh, Pak, open book dua-duanya, Pak, ya. Oke, saya kalau bikin soal gampang kok. Saya nggak pernah sulit bikin soal. Bikin soal itu enggak. Saya selalu memudahkan mahasiswa. Soal selalu kasih gampang. Jadi soalnya Jawab gampang, susah, Pak. yang susah hanya jawabannya. Yang susah jawabannya. Soalnya gampang. Karena soalnya sudah saya buatkan. Gampang. Yang susah jawabannya. Jadi soalnya Saya mau nanya, oh iya silakan. kalau UTS atau UAS itu kita dikasih kisi-kisi nggak sih, Pak? Ya. Kalau untuk mata kuliah saya nanti saya kasih kisi-kisi. Tapi kalau mata kuliah yang lain tergantung dosennya ya. Oh, baik, Pak. Terima kasih. Iya. Jadi kamu udah gede masih butuh kisi-kisi aja. Udah kayak kita masih SMA, kan udah jadi maha. Kamu kan sekarang maha loh. Kan dari siswa-siswi kan jadi maha siswa. Kata maha itu hanya dimiliki oleh Tuhan yang Maha Esa. Kamu ambil gitu. Wah, kamu harus bertanggung jawab kan itu. Kalimat maha milik Tuhan kamu ambil jadi kamu mahasiswa. Ya, tapi ini tenang aja. Nanti saya kasih kisi-kisi ya, tenang aja. Ya, saya kasih kisi ada. Oke. Ini yang lain? Silakan. Kamu mau tanya? Ada pertanyaan lagi? Ini else? Enggak ada ya? Saya Pak, Ya. maaf Laila Nisa mau nanya kan untuk tugas individu kita kan Ya. membaca Al-Qur'an ya Pak. Oke. Nah kalau kita perempuan lagi berhalangan itu kan nggak bisa baca Quran Pak karena nggak ada wudhu. Gimana Iya. tuh Pak? Baik. Kalau perempuan enak ya, ada alasan halangan ya. Coba kalau Kang Reza nggak baca Quran, lagi halangan Pak kan? Halangan apa Kang Reza? Lagi M Pak, M-nya apa? Mencret. Gini. Oke, ini saya jelaskan. Ini kembali ke fikih ya. Nanti ada hubungannya dengan kerangka dasar Islam ya pasti. Jadi dalam kerangka dasar Islam itu kita ada namanya akidah, ada syariah, ada akhlak. Oke, akidah, syariah, akhlak. Nah, kita fokus pada kata syariah. Syariah itu adalah ilmu yang membahas tentang dasar-dasar hukum Islam. Ya. Jadi nanti jika diantaranya adalah kalau perempuan lagi haid itu maka dia tidak boleh sholat, dia tidak boleh puasa, tidak boleh baca Quran. Ya. Akan tetapi ingat, ya, kalau perempuan lagi haid kok nggak puasa, nggak sholat, nggak baca Quran, nggak zikir, nggak ngambil wudhu, kamu itu kosong banget. Benteng batinnya kamu tuh nggak ada. Ya. Artinya apa? Seandainya ada orang yang nggak suka sama kamu, lalu dia datanglah anggaplah ke mana? Ya ke pesulap merah ya, atau ke dukun misalnya. Lalu misalnya atas nama Laila Anissa dan Ine Puspita diambil tuh boneka, wah ditusuk-tusuk, wah kamu gampang banget kena santet, kena pelet, kena ngepet, itu paling gampang. Kenapa? Karena tadi perempuan merasa kalau dia lagi haid, udah Pak, kita nggak sholat, kita bebas. Salah. Di perempuan sekalipun lagi haid, tetap harus punya wudhu ya. Kamu memang nggak sholat, tapi punya wudhu. Minimal buat menjaga benteng batinnya kamu. Agar kamu ini nggak disengin sama orang. Ya, agar nggak ada orang yang usil. Orang kita kan begitu, nggak bisa kasar, dia pakai halus. Jadi tolong tetap punya wudhu. Nah yang kedua, baca Quran Pak. Baca Quran itu, kamu boleh. Kok
Oh boleh Pak, wah ini ajaran baru nih kayaknya, Islam Nusantara. Oh tidak. Saya jelaskan dulu ya. Yang tidak boleh, kalau kamu baca Al-Quran, yang sifatnya itu semuanya Quran. Di belakang saya sudah membacakan Al-Quran ini. Oke. Ini saya kasih contoh, ini semuanya Al-Quran. Tidak ada terjemahan, tidak ada tafsir. Ini yang nggak boleh. Ini yang nggak boleh kamu baca. Kenapa Pak? Karena ini Al-Quran. Ini kalamullah, la yamassuhu mutahharun, kamu nggak boleh menyentuhnya kecuali dalam keadaan bersuci. Tapi kalau Qurannya ada terjemahannya, ini saya kasih contoh. Nah ini terjemahannya ya. Quran ini ada terjemahannya. Ketika kamu membaca Quran yang ada terjemahan, maka sekalipun kamu sedang dalam keadaan haid, kamu boleh membacanya. Karena ini Quran terjemah. Ya. Satu. Yang kedua, kamu baca Quran tapi diniatkan buat zikir. Bukan buat tadarus, buat zikir. Ya. Zikir untuk mengingat. Karena mana zikir itu kan ingat. Dan kamu kepada Allah yang Maha Esa. Ya. Karena sering kali kamu tuh sekalipun lagi haid, kamu sering kok baca Al-Quran. Contoh, lagi haid nih, dapat kabar, tangga kita meninggal loh. Pasti refleks dari mulut kamu keluar, inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Loh, itu kan ayat Al-Quran. Kalau kamu nih tadarus, dosa kamu. Dosa kalau kamu lagi haid kok. Tapi kalau kamu niatnya zikir, refleks, inna lillahi wa inna roji'un. Nah, itu mendapat pahala karena itu zikir. Berarti Al-Quran itu boleh dibaca dalam dua keadaan tadi ya. Lagi haid tetap boleh dua loh. Satu niatnya buat zikir. Yang kedua, baca Qur'annya yang ada terjemahan. Atau baca Quran yang ada aplikasi di Al-Quran di HP. Ada aplikasi Al-Quran di HP kamu. Oh, silakan. Ya, itu dibaca nggak apa-apa. Nah, jadi jangan perempuan itu ketika haid benar-benar kosong. Wah, bahaya itu. Bahaya banget. Ya. Sebaiknya kamu wudu. Karena kami di pesantren, karena saya Tebuireng, itu di pesantren Putri Tebuireng, di sana ya kalau seandainya lagi haid nggak boleh baca Quran, nggak akan ada hafizoh, nggak akan ada perempuan atau wanita yang hafal Quran. Kenapa? Haid itu kan 7 hari minimal, atau 14 hari yang lama. Quran itu kalau kamu nggak baca 14 hari, berantakan lagi hafalan kamu. Ini lagi haid, libur nggak dibaca Qurannya, ya entah berantakan lagi, terus mau dilanjutin lagi, udah mau tertata rapi, haid lagi, libur lagi, ya salah. Makanya di pesantren kami, sekalipun lagi haid, dia tetap boleh baca Al-Quran. Tapi tadi niatnya dua. Satu buat zikir, buat murojaah diulang-ulang. Yang kedua, yang dibaca itu Quran yang terjemah. Atau Quran yang di HP itu nggak masalah. Ya. Jadi tolong, ketika kamu lagi ada halangan pun, tetap boleh membaca Al-Quran. Dengan catatan niatnya buat zikir. Ya, yang kedua, Quran yang dibaca adalah Quran yang ada terjemahannya, yang ada tafsirannya. Jangan Quran full. Gitu ya. Tadi siapa yang Laila ya? Iya Pak, baik, makasih Pak. Nah, sama-sama. Bahkan Laila pun, kalau kamu lagi haid, kan nggak boleh masuk masjid tuh. Nggak boleh perempuan lagi haid masuk masjid, nggak boleh. Tapi kalau kamu ingin masuk masjid, di situ ada kajian, ada thalabul ilmi, mencari ilmu, boleh. Ya, misalnya kamu ke Istiqlal, ada kajian siapa misalnya Yusuf Mansur, atau ada kajian siapa gitu kan, yang idola kamu datang, kamu lagi haid nggak masalah, ya nggak apa-apa, boleh Pak ya boleh, karena antara mencari ilmu ya dengan haramnya masuk masjid, kan mencari ilmu itu kan wajib, masuk masjid dalam keadaan itu haram. Nah, wajib sama haram ini bertemu nih, ya siapa yang dimenangin wajibnya? Karena semua ibadah itu pakai ilmu, sholat harus ada ilmunya, ya baca Quran harus ada ilmunya, puasa harus ada ilmunya. Ilmu ini penting, ya, makanya bisa mengalahkan yang haram tadi. Jadi intinya kalau perempuan lagi haid, tadi saran saya tetap dibaca Qurannya, tetap jangan lepas air wudhu, ya itu jangan sampai kalau kamu lepas ya repot. Nanti seandainya Laila, ya Laila nih, Laila canggung, misalnya ada nih seorang pangeran yang mau nembak Laila, ya terus Laila nolak. Wah maaf ya, nolaknya dengan ya pokoknya ditolak lah gitu. Ini pangeran nggak terima nih. Datanglah pangeran ini ke dukun, misalnya, Pak tolong nih saya minta supaya Laila ini suka sama saya sakit hati ditolak cinta saya.
Siapa namanya Laila? Mana fotonya? Ya kadang kan ada foto kamu di Facebook, Instagram, di sini kan udah ada foto kamu. Diambil sama Mbah Dukun. Besoknya dikirimin tuh pelet. Wah. Akhirnya besoknya Laila yang tadinya benci jadi cinta. Kenapa? Karena ada pengaruh tadi tuh dari Dukun tadi. Kok bisa kenapa? Ya karena Laila kosong. Kenapa kosong ya? Merasa head ini dia waktu libur sholat, libur puasa, libur ini. Ya, karena kosong gampang. Jadi saran saya, tolong sekalipun lagi head, ya, lagi menstruasi, tetap ya, wudu jangan ditinggalin, zikir jangan ditinggalin, sholawat jangan ditinggalin, Qurannya ya sekalipun satu ayat jangan ditinggal. Karena ini buat benteng batinnya kamu, untuk memperkuat ya. Oke. Ini ada lagi yang lain? Silakan. Dulu kita lanjut pada materi pembahasan kita. Ini Dokter Boyke, Dokter Boyke, Kang Andre Boyke. Oke, Kang Andre. Pak. Iya. Ada pertanyaan nggak, Kang Andre? Nggak ada, Pak. Oh, nggak ada ya? Oke, kita Iya, lanjut Pak. ya. Ya, Pak. Oke. Oke, kita lanjut sekarang pada materi kita apa aja sih selama kita satu semester ini kita belajar. Oke, this is about the lesson of Islamic education. Oke. Oke, ini pokok bahasan kita. Ya. Oke. TM ini tatap muka. Tatap muka pertama kemarin kontrak perkuliahan sudah saya jelaskan. Yang kedua kerangka dasar agama Islam ini akan saya jelaskan sekarang. Ya. Berarti nanti kita akan mulai presentasi itu TM ketiga. Ya, urgensi manusia beragama ini sudah menjadi tanggung jawab kalian. Ya. Dan untuk siapa petugasnya ya serahkan kepada kalian. Jadi tadi nanti dari materi ini nih, urgensi manusia beragama, arkanul Islam, arkanul iman, sumber-sumber ajaran Islam, Islam rahmatan lil alamin, UTS nggak ada petugasnya ya, karena semuanya akan bertugas. Islam ilmu pengetahuan, Islam dan alam, kehidupan masyarakat. Lalu ada lagi Islam dan ekonomi, Islam dan kebudayaan, akhlak, serta toleransi beragama. Ini nanti masing-masing dari TM 3 sampai TM 14 ya, itu menjadi tanggung jawab kalian. Ya, silakan nanti dibikin dua-dua, ya, satu kelompok cukup 2 orang saja, nggak usah banyak-banyak. Ya. Jadi nanti dimulai dari urgensi manusia beragama. Oke. Nah, dari 14 materi ini, ya, kamu nanti kalau ingin bikin makalah ada sumbernya, ini buku sumbernya. Ya, buku sumber. Pertama, Agama Islam untuk Mahasiswa yang dikarang oleh Dr. Andes Wahiduddin Adam. Kalau kamu tahu siapa itu Adam itu, beliau adalah jaksa yang kemarin mendapatkan gelar bintang apa? Sabta Mahakarya. Karena sudah mengabdi sebagai jaksa itu kurang lebih hampir 25 tahun ya. Dulu Dr. Andes Wahiduddin Adam ini dosen agama di ASMI. Belum jadi jaksa waktu itu dia. Masih jadi dosen. Sekarang alhamdulillah karirnya naik ya. Dia sekarang menjadi jaksa agung, hakim agung. Islam tinjau dari berbagai aspeknya, Profesor Harun Nasution, pendidikan agama Islam, Profesor Dr. Haji Muhammad Daud Ali SH, ini bukunya. 4 kaidah agama di perguruan tinggi, Profesor Dr. Haji Rosyidi, dan modul pendidikan agama Islam. Nah, ini buku saya. Ya, modul. Oke. Semua ini ada di perpustakaan di ASMI ya. Kamu tahu perpustakaan ASMI lantai berapa? Ada yang tahu? Perpustakaan di ASMI itu lantai berapa? Saya tanya. Lantai 3 ya, Pak? Kok pakai ya, Pak? Kalau Saya kantin, pernah ke sana tapi lupa. lupa. Kalau kantin lantai berapa kantin? Kalau kantin saya tanya. Lantai berapa kalau kantin? Lantai 1. Oh, di 1. Itulah Mas. Itulah maha. Oh, mahal loh. Kamu pakai nama maha punya Tuhan kamu ambil itu. Tapi tahunya kantin doang. Oke, whatever. Memang hampir setiap di mana-mana ya, perpustakaan itu jadi tempat yang menyeramkan. Kayak kuburan. Sepi. Saya kalau ke tempat ASMI itu saya lihat daftar hadirnya palingnya 10 orang satu hari. Ya, paling 3 orang. Ya. Perpustakaan ASMI itu lantai 3. Lantai 3 dulu sih kalau kita keluar dari lift lantai 3 itu ada tempat gym, tempat senam, gimnastik ya. Tempat gym, tempat ini, tapi karena kontraknya habis, dia nggak berpanjang, ya sudah sekarang kosong tuh ruangan. Ya. Dulu saya kalau ke perpus ya habis di perpus saya gym. Wah,
Ya, karena dosen kan kita dapat potongan harga. Si member gitu ya, buat menyehatkan badan lah. Nah di lantai 3 silakan kalau kamu ada waktu untuk mampirlah ke perpustakaan. Pak kita kan online ya, nanti kalau kapan-kapan ke sana silakan mampir ke perpusnya. Nanti kalau kamu mau lebih hebat lagi ke perpustakaan daerah, ya itu ada di Pasfif, Pasar Festival Kuningan. Ya. Lalu kalau mau yang lebih hebat lagi ya perpustakaan nasional, Salemba itu. Sekarang udah pindah ke Medan Merdeka. Oke, jadi ini ya dasar-dasarnya ya. Jadi untuk pertemuan pertama dan kedua ini tanggung jawab saya. Kerangka dasar agama Islam. Yang ketiga urgensi manusia beragama. Tolong nanti dibuatkan siapa saja personilnya. Nah ini saya kelompok 1. Oke, kanun Islam ini nanti kelompok 2. Kelompok 2 ya. Oke, dan seterusnya ya. Nah, jadi yang menjadi tanggung jawab kalian adalah TM tatap muka ketiga sampai tatap muka ke-14. Jadi dalam satu semester itu kampus itu ada 16 pertemuan. 16 pertemuan dipotong UTS UAS tinggal 14. Ya, lalu dipotong lagi kontrak perkuliahan pertama dan kedua itu tanggung jawab saya tinggal 12. Jadi kamu 12 mata kuliah, 12 materi, silakan dibagi 22 orang ya. Ya ini nanti kalau semua sudah dapat 222, masih sisa 1 lagi, itu tanggung jawab saya untuk menjelaskan. Kalau nanti ada yang masuk, itu bisa. Jadi pokoknya satu kelompok cukup 2 orang. 1 kedikitan, 3 kebanyakan. Sudah cukup 2 saja. Kalau di kampus-kampus lain biasanya pertemuannya 14. 14 dipotong UTS UAS jadi 12. Ya. Jadi 12. Itu nggak menyalahi aturan ya. Karena memang di Sisdiknas, Undang-Undang Sistem Nasional, kampus itu dalam satu semester ada 16 pertemuan. Nah, 16 pertemuan ini ada yang mengartikan UTS UAS-nya dihitung. Kalau dihitung berarti 16 pertemuan. Tapi kalau UTS UAS-nya nggak dihitung, berarti 14 pertemuan. Dan itu nggak menyalahi aturan. Ya. Oke, ini kita bahas nanti manusia beragama. Kenapa sih manusia harus beragama? Rukun Islam, rukun iman. Ini mungkin materi yang udah kamu hafal, tapi saya akan mencoba membuka wawasan kamu dari sumber yang berbeda. Lalu ada sumber-sumber ajaran Islam, ya, Quran dan hadis. Lalu ada Islam rahmatan lil alamin, Islam sebagai rahmat buat seluruh alam. UTS, Islam ilmu pengetahuan, Islam manusia dan alam, Islam kehidupan masyarakat, Islam dan ekonomi, Islam kebudayaan, akhlak, serta toleransi beragama. Nanti saya minta tolong dibikin kelompoknya tadi seperti biasa ya, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, personilnya siapa saja dan saya minta. Oke, mudah-mudahan nanti ya untuk hari saya minta udah fix ya, minimal itu hari Jumat besok udah fix ini. Siapa saja kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 siapa saja. Oke, sampai sini kira-kira ada pertanyaan tidak? Ada ya? Oke, kalau nggak ada pertanyaan, maka saya cukupkan. Maksudnya cukupkan di TM pertama ya, kita TM kedua sekarang. Oke, untuk TM kedua, kita buka tentang kerangka dasar agama Islam. Ingat, kalau kita ingin belajar itu kita sebelum bahas tentang fondasi awal dulu. Kamu kalau bangun rumah, kan fondasi awal dulu bangun. Ya. Ceker ayamnya gimana, fondasinya seperti apa, agar rumah kamu kuat. Islam pun demikian. Sebelum kita membahas tentang Islam rahmatan lil alamin, sumber ajaran Islam, ini fondasi awalnya dulu apa? Kerangka dasar agama Islam itu apa? Ya, nah ini kerangka dasarnya. Ya. Sejatinya kerangka dasar agama Islam itu simple. Ya. Ini saya siapkan materinya. Oke. Oke. Coba kelihatan tidak? Sudah kelihatan di layar? Belum, Pak. Belum, masih muter-muter, Pak. Masih muter-muter. Pergi kemana ini ya? Pusing dong, Pak. Sebentar. Mohon maaf ya. Kalau online seperti inilah ada aja. Bagaimana? Sudah kelihatan belum? Sudah, Pak. Oh, alhamdulillah. Baik, ini panjang banget ya. Ini hanya dari sini kan ini pengantar. Cuma pengantar semua. Oke, saya langsungkan saja. Ini intinya. Ya, ini inti. Kerangka dasar agama Islam itu cuma 3.
akidah, syariah, akhlak. Ini di dasar agama Islam. Akidah ya berasal dari kata ya, aqada yaqidu ya, yang artinya ikatan. Makanya kamu kan kalau nikah akad nikah ya. Akad itu kan mengikat. Nikah itu pernikahan, jadi pernikahan yang mengikat. Nah, akidah bentuk masdarnya. Artinya apa? Akidah itu adalah ikatan seorang hamba dalam menjalankan kewajiban yang diperintahkan Tuhannya. Itu akidah. Makanya akidah kita apa? Islam. Nah, kalau Islam disuruh menyembah siapa? Menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, di sinilah akidah permainan. Dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah biasanya dikenal dengan 50 akidah dasar. 50 banyak amat, Pak. Ya. Jadi 50 ini ada 20 sifat wajib bagi Allah. Ya. Ada 20 sifat mustahil bagi Allah. Mungkin kamu ketika ngaji dulu ada istilah wujud, kidam, bako, mukhalafatul hawadis. Ya. Bapak saya nggak paham begitu-gituan. Oke, kalau paham intinya bahwa Allah itu punya sifat wajib 20. Sifat yang harus ada pada zatnya Allah. Sama wujud Allah itu ada. Apa buktinya Allah itu ada? Buktinya Allah itu ada adalah adanya langit dan bumi. Adanya saya, adanya Anda, kita semuanya. Ini jadi bukti ciptaan Allah. Ya. Jadi semuanya yang ada di muka bumi ini adalah ciptaan Allah. Makanya ada lagu Cintai Aku Karena Allah. Ya. Novi Aila penyanyinya itu. Oke, jadi intinya akidah itu adalah bagaimana kita bisa menyembah Allah. Ya, kita terikat dalam satu ikatan sebagai orang hamba wajib melaksanakan perintah Tuhannya. Nah, ada satu surat dalam Al-Quran yang fokus membahas akidah. Ya. Apa itu namanya? Surat Al-Ikhlas. Namanya surat Al-Ikhlas, tapi lafaz Al-Ikhlas tidak ada dalam surat tersebut. Itu surat Qul huwallahu ahad Allahu shomad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ini surat yang membahas tentang akidah. Katakanlah Allah Maha Esa. Ya Allah itu satu. Ya. Kalau kita punya Tuhan 2 atau 3 repot. Tuhan yang pertama pengen musim kemarau. Tuhan 1 pengen musim hujan. Walah beres ini. Ada 2 Tuhan. Maka cukup Tuhan itu 1. Allahus Samad. Allah tempat kita bergantung memohon pertolongan. Ya, kita mau ada masalah, baik masalah yang sifatnya individu, yang masalah sifatnya adalah keuangan, silakan ngadu sama Allah. Jadi kalau ngadu itu sama Allah, Allahus Samad. Ya. Gelar sejadah di malam hari, curhat sama Allah. Berbisik kamu di sejadah di bumi, itu akan didengar di langit pada waktu malam. Wah, Masya Allah. Ya, minta sama Allah. Ya Allah, saya kuliah di ASMI, SPP-nya semester cukup mahal ya Allah, 7 juta ya Allah. Ini uang saya dari mana? Sedangkan kerja saya cuma gini, Allah mudah-mudahan kau mudahkan. Curhatnya sama Allah. Jangan sama manusia. Kalau curhatnya sama manusia, sama teman kamu. Lalu teman kamu bilang sabar ya. Sabar. Semua ini ujian. Kamu curhatnya sama Allah. Setidaknya kamu ada ketenangan batin di situ. Kalau bangun malam, kamu sholat hajat, sholat tahajud, minta sama Allah. Ya Allah. Mudah-mudahan keberikan saya rezeki yang berkah, yang halal. Dari situ saya bisa untuk operasional saya sehari-hari, buat beli bensin sekalipun naik BBM, buat bayar kuliah ya Allah, buat kasih hadiah orang tua, buat ya banyak lah. Cintai sama Allah. Allah Samad, Allah tempat bergantung. Lam yalid wa lam yulad, Allah tidak melahirkan dan juga tidak dilahirkan. Jadi ya Allah itu qadim, nggak ada permulaannya. Kalau Allah yang melahirkan, ya nanti panjang lagi tuh. Ya, yang sempat jadi viral kan, lu bidannya Allah siapa? Lu siapa ininya kan? Ke atas terus tadi. Ya. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Dan nggak ada yang bisa menyamai Allah. Artinya surat Al-Ikhlas ini surat yang khusus membahas akidah. Karena ini khusus membahas akidah, maka Allah angkat derajat surat Al-Ikhlas. 1 kali kamu membaca surat Al-Ikhlas sama dengan kamu membaca 10 juz. 3 kali kamu membaca Al-Ikhlas, kamu udah hatam 30 juz.
Tapi dijanjikan dalil loh. Laporan tadarus, Reza Mahendra, hatam Quran. Kok bisa? Ya Pak, baca Al-Ikhlas 3 kali. Wah. Nah, jadi artinya akidah itu bagaimana cara kita menguatkan akidah kita. Kita beragama Islam, kita wajib menyembah Allah, kita percaya bahwa ya Allah itu zat yang Maha menciptakan, Allah itu wujud, idam, bako, mukhalalul hawadis dan seterusnya. Ya. Nanti ada juga akidah kepada Allah tadi, kepada Nabi dan Rasul, di mana oleh sifat wajib, ya sidik, amanah, tabligh, fatona. Jadi intinya akidah itu mengikat kita sebagai umat Islam untuk apa? Untuk senantiasa menjalankan perintah dari Tuhan kita. Ya. Oke, yang akidah. Yang kedua syariah. Syariah dari kata syara'a yasra'u, itu jalan. Ya, artinya jalan. Makanya kamu kalau ke Arab itu kamu umroh, rumah saya di jalan, ya. Baiti fi syari', jalan. Syariah ini jalan. Jalan apa? Jalan menuju keridhaan Allah. Nah, itu etimologi. Terminologinya syariah adalah ilmu yang mempelajari tentang ketentuan, syarat, dan rukun dalam beribadah kepada Allah. Jadi kita kan kalau beribadah ini, sholat, puasa, ya kan ada ketentuannya, ada syaratnya, ada rukunnya. Ya, kalau syarat itu sebelum pelaksanaan, rukun saat pelaksanaan. Syarat sahnya sholat ada 5. Pertama, badan kamu harus bersih, ya, terus masuk waktu. Ya. Kalau sudah masuk waktu, jangan sampai sholat tapi sholat isya tapi waktu masih maghrib, ya nggak boleh, ini nggak sah. Itu tugasnya syariat tuh, membahas tentang sholat, tentang pernikahan, tentang perceraian, tentang waris, ya, tentang zakat, haji, puasa, itu nanti kumpul di syariah semua. Ya, di syariah kumpulnya. Maka syariah ini pembahasan nanti sangat luas sekali. Di sini yang sering terjadi perdebatan-perdebatan. Kenapa perdebatan, Pak? Ya karena memang syariah itu kan juga membahas tentang tata cara sholat, ya, cara ibadah, muamalah, ya, ubudiyah. Nah, ketika bicara bahas masalah sholat, maka kamu jangan kaget. Kita punya 4 mazhab yang sudah masyhur. Imam Maliki, Syafi'i, Hanafi, Hambali. Ya, sehingga antara satu dengan lain ini saling berbeda. Tapi kamu nggak perlu dalam ke sana. Yang penting kamu tahu bahwa syariah itu, ya, itu ada yang membahas tentang ubudiyah. Kita menyembah kepada Allah, tata caranya seperti apa. Muamalah, kita bersosialisasi dengan orang lain. Baik konteks sosialis kita adalah pernikahan, atau perceraian, atau perdagangan, atau sewa menyewa, pinjam meminjam, itu maksudnya ke syariah nanti. Ya. Dan yang terakhir adalah akhlak. Ini akhlak terbagi menjadi 2, ada akhlak terpuji, ada akhlak tercela. Ya. Akhlak terpuji yang tadi yang baik-baik, ya, seperti jujur, amanah, ya, terus kamu cerdas. Ya. Kalau akhlak mazmumah, akhlak tercela, ya sudah itu yang jelek-jelek. Ya, amoral, ya, terus juga kamu berbohong, khianat dan lain sebagainya. Nah, akhlak juga nanti terbagi lagi. Akhlak terhadap diri sendiri. Ya. Gimana akhlak terhadap diri sendiri? Badan kamu capek, maka istirahatkan badan kamu. Itu akhlak namanya diri sendiri. Ya, mata kamu ngantuk, ya tidur. Itu akhlak terhadap diri kamu sendiri. Ya, akhlak terhadap diri sendiri. Akhlak kepada orang tua, yaitu akhlak orang tua kamu gimana? Azim kalau mau berangkat kerja, berangkat kuliah, cium tangan orang tua, ya silakan. Ya, sama adik kamu yang lebih kecil kita sayang, kamu yang lebih tua kita hormati. Akhlak terhadap dosen bagaimana? Akhlak terhadap guru bagaimana? Akhlak di jalan bagaimana? Ya. Akhlak terhadap binatang bagaimana? Akhlak terhadap tumbuhan, akhlak terhadap Allah Subhanahu wa taala, itu akhlak. Kamu ibadah, ya, tapi pakaian kamu, ya, bajunya lusuh, habis main futsal keringetan, terus ya pakai celana juga yang udah robek. Itu kan akhlaknya kamu menghadap Allah. Menghadap dekan aja kamu rapi, menghadap bos rapi, masa menghadap Allah yang menciptakan. Jadi akhlaknya nanti macam-macam ya. Akhlak kepada Allah, akhlak kepada hewan, akhlak kepada tumbuhan, akhlak kepada diri sendiri. Jadi inilah yang menjadi kerangka dasar agama Islam. Cuma 3. Akidah, syariah, akhlak. Jadi semua harus keterkaitannya. Bersatu tungku itu intinya harus ada. Baik,
sampai sini apakah ada pertanyaan? Silakan. Masih ada waktu 5 menit sampai menjelang Isya karena sudah sebentar lagi. Ya, silakan kalau ada pertanyaan baik berhubungan dengan materi ataupun di luar materi. Pak, saya mau nanya, Pak. Ya, saya mau jawab kalau gitu. Akidah sama tauhid berarti beda tipis, Pak ya? Apa? Akidah sama tauhid. Oh ya, baik, terima kasih. Udah itu aja Kang Reza. Ya, Pak. Reza Mahendra. Wah, saya jadi ingat dulu film India namanya Iraj Mahendra. Saya pecinta India juga ya. Ya, lagunya hafal saya. Hamko hami se curalu. Whatever lah. Pak, tauhid itu dengan akidah atau beda? Tauhid bagian dari akidah. Tauhid bagian dari akidah. Bagian partisi dari akidah sendiri. Kalau saya bilang bunga, ya, ini umum. Tapi saya bilang bunga mawar, bunga sepatu, ya, lalu bunga matahari, nah itu partisinya, irisannya. Ya, jadi tauhid itu dimana kita mengesahkan Allah. Nah itu bagian dari akidah juga. Ya, bahwa kul huwallahu ahad. Allah itu esa. Allah itu tidak ada sekutu baginya. Apa buktinya kalau Allah itu esa? Ya, tadi kalau ada dua Tuhan di sini, maka yang satu mau musim kemarau, satu mau musim hujan, ya berantakan. Di maka tauhid itu bagian dari akidah. Tauhid diambil dari kata wahid, satu, di mana kita itu mengesahkan Allah. Makanya la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang bersembah kecuali Allah. Saya yakin kalian nggak akan menyembah Tuhan selain Allah karena kita beragama Islam, dan saya yakin kamu kuat akidah kamu, kuat ketauhidan kamu. Tapi terkadang kita suka terpleset dengan apa? Syirik dengan Tuhan-Tuhan kecil. Contoh, Kang Reza sakit nih ya, sakit kepala. Lalu Kang Reza bilang ke saya, Pak, saya sakit kepala Pak, tapi setelah saya minum bodrek Pak, sakit kepala saya hilang Pak. Wah, ini bodrek manjur Pak. Kira-kira begitulah Kang Reza. Itu secara nggak langsung Kang Reza sudah menuhankan obat. Jadi seolah-olah yang membuat Kang Reza hilang kepalanya adalah obat bodrek. Padahal bukan. Obat bodrek itu hanya menjadi wasilah. Hanya menjadi perantara. Yang menyembuhkan adalah Allah. Oke, paham ya? Kamu masak air. Wah, lalu panas. Wah, yang bisa memanaskan air ini cuma api. Kalau nggak ada api ini panas, air ini nggak bisa panas nih. Oke, kira begitu. Itu pun udah syirik kecil kamu. Udah menganggap api sebagai Tuhan kecil. Dan Nabi Ibrahim gimana? Sebenarnya kan dibakar, tapi nggak mempan tuh apinya. Ya, apinya malah dingin dan menyelamatkan. Ayo. Nah, berarti api ini hanya wasilah yang memanaskan Allah. Kamu potong sayuran, wortel. Wih, tajamnya pisaunya ya. Ini cuma pisau tajamnya jadi bisa ngebelah daging, bisa ngebelah. Itu udah syirik kecil lagi tuh. Tuhan kecil lagi itu. Dan Nabi Ismail gimana? Dipotong nggak mempan. Ya, artinya apa? Pisau, api, obat, itu semua hanya perantara. Ya, adapun api ini bisa memanaskan, pisau bisa membuat putus, obat bisa menyembuhkan, itu semua hanya perantara. Yang menyembuhkan sejatinya Allah, yang memanaskan sejatinya Allah. Itu saja, paham ya? Nah, jadi kamu jangan sampai ada Tuhan kecil nih, atau kamu lagi bercanda sama teman kamu. Teman kamu kepleset, kamu pegangin, wah, untung ada saya. Coba kalau nggak ada saya, jatuh kamu. Wah, kalimat untung ada saya ini loh. Jadi kamu menyamakan kamu dengan Tuhan gitu. Nah, ini yang nggak boleh ya. Jadi Kang Reza, tauhid itu artinya wahid, menyatukan Allah, bahwa kita di hati kita hanya ada Allah, Tuhan yang berhak disembah semesta alam, tidak ada Allah yang lain. Oke, Kang Reza ya. Terima kasih pertanyaannya. Ada lagi yang lain, silakan. Ya, Pak, makasih Pak. Ya, sama-sama. Ya, silakan ya. Pak, maaf, Pak, mau tanya. Ya, Kang Daru. Tadi kan untuk tugas tadarus itu kayak gimana ya, Pak? Tadi saya kurang ngantuk, Pak. Jelas tadarus Al-Quran. Suaranya kurang jelas, coba. Gimana?
Untuk tadi Pak, tugas tadarus Al-Quran tadi saya kurang nangkep Pak, kurang paham. Oh ya, baik. Untuk tadarus Al-Quran, saya hanya minta laporan. Jadi, saya anjurkan kamu untuk baca Al-Qurannya itu rutin setiap hari. Sekalipun satu hari satu ayat, alif lam mim sadaqallahul azim. Ya, besok lanjut dari kita belum takin sadaqallahul azim, nggak masalah. Yang penting laporan. Nah, laporannya hanya bentuknya nama dan tadarus. Contoh nama Darul Naim Wijaya. Tadarus Quran surah Al-Baqarah ayat 1 sampai 75 misalnya. Oh, jadi saya tahu dalam satu minggu Kang Daru ini baca Qurannya 75 ayat. Ya, nanti bulan keduanya, minggu kedua Darul Naim Wijaya. Tadarusnya Al-Baqarah 75 sampai 100. Oh, Kang Darul Naim ini mengalami penurunan. Yang tadinya satu minggu 75, sekarang satu minggu cuma 25. Nah, saya melihat itunya, melihat prosesnya. Mungkin saya ingin lihat proses. Ada nanti hasilnya kamu sampai hatam Quran atau tidak, ya itu sama tangan. Yang penting prosesnya kamu sudah berikhtiar untuk menghatamkan Quran. Nah, itu maksud saya. Jadi gitu ya, tadarusnya ya. Nanti saya akan buat formatnya, cukup nama dan tadarus saja. Baik, ada lagi mungkin? Kirim laporannya kemana, Pak? Di grup. Saya mau kirim laporannya kemana ya Pak? Ya, laporan cukup di grup. Tadarus Siap, Al-Quran, laporan cukup di grup saja. Tapi kalau meresum, rangkum itu ada di Learning Pro. Ya, oke. Any else? Ada yang lain? Ini Indah Lestari ada dua orang atau satu orang ini? Indah Sri Lestari dengan Diana Indah Lestari. 2 orang, 1 orang? 2 orang Pak itu. 2 orang Pak. Oh, 2 orang. Saudara kembar mungkin, kembar identik atau kembar siam? Bukan Pak. Diam. Hah? Kayak kembar. Indah Lestari. Udah ada. Indah Sri Lestari, Diana Indah Lestari. Oke. Ini biar saya ingat ya. Ini yang kembar juga soalnya sini. Ina Puspita juga kembar tuh. Ada Ina sama Puspita. Kembar juga dia. Kembar identik malah ini ya. Di kelas pagi itu ada yang kembar identik. Naila Naili namanya. Naila Naili. Ini kamu mirip, nggak ada yang dibuang gitu. Bingung beda ini kita. Ya. Baik. Ina ada pertanyaan Ina? Puspita ada pertanyaan Puspita? Nggak ada ya? Nggak ada Pak. Oke, baik. Ya, karena sudah azan Isya, saya akhiri ya. Nah, kira-kira seperti ini, saya minta nanti untuk tatap muka yang ketiga, ya, itu membahas urgensi manusia beragama, silakan kalian bahas, ya, secara demokratis. Siapa besok yang mulai presentasi? Jadi nanti kelompok 1, saya minta sudah ada nama ya, nanti kita share di grup aja. Nah, untuk kelompok 1 ini siapa, kelompok 2 ini siapa, kelompok 3 ini siapa. Nah, saya minta nama itu sudah fix di hari Jumat. Sehingga Selasa depan kita tinggal masuk pada presentasi saja. Sekian dari saya, kami mohon maaf. Wabillahi hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih semuanya ya. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Saya mohon pamit ya. Makasih ya Pak. Oke, saya akhiri ya.